Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri. Ibu akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini melalui kegiatan belajar dari rumah. Agar kita tetap sehat, jangan lupa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika pergi keluar, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan peralatan belajar kalian? Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Ya, pinter sekali ya. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing, agar dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku. Memasuki subtema yang kedua, yaitu wujud benda. Pada pembelajaran yang pertama, apa tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, diharapkan kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujud dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, diharapkan kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat, dengan mengerjakan soal latihan, diharapkan kalian dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan mengerjakan soal cerita, diharapkan kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang. Dan yang terakhir, yang keenam, dengan mengamati contoh gerak tari, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah dengan tepat. Anak-anak, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam. Ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kalian memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Coba, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Mari kita amati gambar berikut ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ya, kalian telah mengamati gambar tersebut. Nah, coba kalian
kelompokkan benda-benda yang ada pada gambar sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan gambar dalam tabel berikut ini. Jika sudah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan berikut ini, agar kalian dapat menyimpulkan tentang wujud benda. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Apa saja itu? Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Yang kedua, tuliskan 2 contoh benda padat yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga, tuliskan contoh benda yang ada di sekitarmu yang termasuk benda cair. Yang keempat, tuliskan 2 contoh benda gas di sekitar kalian. Nah, anak-anak, kalian tuliskan dalam buku tulis kalian. Anak-anak, alat transportasi apa yang kalian gunakan jika akan berangkat ke sekolah? Ya, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil angkot, ada juga yang menggunakan mobil pribadi. Ada teman-teman kalian yang menggunakan sepeda. Nah, termasuk benda apakah alat transportasi itu? Ya, betul sekali ya. Alat transportasi termasuk ke dalam wujud benda padat. Sedangkan bahan bakar yang digunakan termasuk benda cair. Yuk, sekarang kita perhatikan cerita berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Sekarang kalian perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter merupakan satuan untuk menyatakan jarak. Berapa 1 kilometer itu jika dihitung dalam satuan meter? Coba kalian perhatikan kembali tangga satuan panjang yang pernah Ibu bahas. Perhatikan susunannya. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya. Nah, untuk menentukan 1 kilometer menjadi meter, kita cari dulu ya satuan kilometer. Kita beri tanda. Setelah itu, kita cari satuan meter. Kita beri tanda juga. Ya, kalian perhatikan kilometer ada pada bagian tangga paling atas. Ya. Nah, dari kilometer ke meter, nah, kita lihat ya, dari kilometer ke meter naik atau turun. Ya, betul sekali. Dari kilometer ke meter turun. Turun berapa tangga? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nah, ya. Masih ingat ya, jika turun berarti tiap tangga dikalikan dengan 10. Atau setiap tangga ditambah bilangan 0 di belakang bilangan yang akan kita rubah satuannya. Jadi 1 kilometer jika ditambah dengan bilangan 0 sebanyak 3 akan menjadi bilangan 1000. Nah, ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000
meter. Bagaimana dengan 1 meter? Ada berapakah 1 meter itu jika dirubah ke dalam desimeter? Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti kita merubah dari satuan kilometer ke dalam meter. Ya, kita cari dulu posisi desimeternya. Ya, kemudian kita cari lagi posisi meternya. Dari meter ke desimeter. Naik atau turun? Nah, ya, berapa tangga? Nah, dari meter ke desimeter turun 1 tangga. Oleh karena itu, 1 meter kita kalikan dengan 10 karena hanya ada 1 tangga. Atau bisa juga kita tambah bilangan 0 di belakang angka 1 tersebut. Jadi hasilnya 10. Dapat disimpulkan bahwa 1 meter sama dengan 10 desimeter. Nah, anak-anak, dari percobaan tadi ya dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. 1 kilometer sama dengan 10.000 desimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 100.000 cm. Dan 1 desimeter sama dengan 10 mm. Nah, anak-anak, coba kalian buktikan apakah betul kesimpulan yang tadi Ibu buat. Ya, caranya dengan menghitung seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Anak-anak, kita kembali lagi ke soal tentang jarak rumah Edo ke rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Ya, dari hasil tadi dapat kita selesaikan. 5 km ditambah dengan 300 meter. Ya, 5 km kita ubah dulu menjadi meter. Jika 1 km sama dengan 1000 meter, maka 5 km sama dengan 5000 meter. Dan angka 300 meternya tetap. Setelah itu kita jumlahkan ya. 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, anak-anak, yang kedua contohnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Kembalikan dari contoh pertama tadi, kita akan merubah dari satuan meter ke kilometer. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan bilangan berdasarkan nilai tempat ribuan dan ratusan. Karena meter ke meter naik 3 tangga, maka bilangannya adalah ribuan. Nah, maka 1523 meter sama dengan 1000 ditambah 523. Ya, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Sehingga 1523 meter sama dengan 1 kilometer ditambah 523 meter. Atau 1 kilometer lebih 523 meter. Anak-anak sudah paham ya materi yang tadi Ibu sampaikan?
Yuk, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan tadi, coba kalian kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Ya, kalian juga dapat melihat soalnya pada buku tema 3 halaman 65 dan 66. Anak-anak, kita telah belajar berbagai macam alat ukur. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Coba kalian perhatikan gambar pesawat berikut ini. Ya, pesawat A berada pada ketinggian 3000 meter. Dan pesawat B berada pada ketinggian 4.325 meter. Berdasarkan gambar tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berapa ketinggian pesawat dalam satuan kilometer? Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Dan yang ketiga, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Nah, anak-anak, ini ya materi tentang satuan panjang. Ya, anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kalian bergerak seolah-olah seperti pohon yang tertiup angin. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ketika gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, kalian bergerak. Nah, jika angin kencang, bergerak dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan mengikuti gerakan tadi, nah, kalian dapat membedakan mana gerakan kuat dan mana gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerak langkah kaki. Gerak tangan dan kaki harus selaras dan selaras dengan irama yang mengiringi. Nah, anak-anak, tuh materi kita hari ini ya. Nah, kita sudah mempelajari tentang wujud benda. Ya, ada berapa macam wujud benda? Ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Kalian sudah bisa membedakan mana yang berwujud padat, mana yang cair, mana yang gas dari pengamatan gambar tadi. Ya, kita juga sudah belajar tentang satuan panjang ya. Nah, yang terakhir tadi kita belajar tentang gerak tarik ya. Anak-anak, berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.